Halo, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai bagan alir atau flowchart. Nama saya Lydia Hutapea dengan NIM 210611040178. Nama saya Marsyanda Palalangan dengan NIM 210611040181. Perkenalkan, nama saya Filita Wihelena Karepo dengan NIM 210611040153. Flowchart atau bagan alir itu adalah semacam teknik analitis dalam bentuk gambar atau grafis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis, dan dapat diterima oleh logika atau dapat dipahami. Nah, biasanya di flowchart ini digunakan untuk menganalisis proses bisnis perusahaan atau organisasi, apakah oleh akuntan, auditor, atau internal perusahaan sendiri. Jika ada kelemahan-kelemahan sistem pengendalian internal, termasuk dokumen flow-nya kurang lengkap atau keliru. Sehingga flowchart di sini memang lebih pada bagaimana kita menggambarkan proses bisnis dan aliran dokumen dalam suatu organisasi dari satu unit ke unit yang lainnya. Misalkan dari bagian umum ke bagian kepegawaian, dari bagian kepegawaian ke bagian penggajian, dari bagian penggajian ke bagian yang lainnya. Itu ketika kita berbicara mengenai flowchart. Dalam flowchart dibagi menjadi 4 simbol besar. Yang pertama input output, yang kedua processing, yang ketiga storage atau tempat menyimpan, dan yang keempat flow and miscellaneous, aliran bisnis prosesnya atau dokumennya, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita masuk pada simbol-simbol khusus pada diagram alir. Yang pertama itu terminal. Simbol terminal menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Yang kedua, simbol dokumen. Simbol ini menggambarkan dokumen yang merupakan formulir untuk merekam transaksi. Misalnya seperti faktur, nota, dan lain-lain. Jika dokumen digambarkan bertumpuk, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen mempunyai tembusan, seperti nota yang mempunyai tembusan berwarna merah ataupun kuning. Yang ketiga, simbol kegiatan manual. Simbol ini menggambarkan kegiatan manual yang terjadi dalam sistem akuntansi, seperti membongkar barang, mengecek persediaan, mengisi formulir secara manual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, simbol garis alir. Simbol ini menggambarkan arah dan proses pengolahan data. Nah, selanjutnya simbol arsip. Simbol arsip segitiga menggambarkan arsip ataupun tempat menyimpan dokumen. Dalam simbol arsip, biasanya terdapat huruf A, N, dan P yang menunjukkan tata cara penyusunan arsip. A menunjukkan bahwa arsip disusun berdasarkan abjad ataupun alfabet. N menunjukkan bahwa arsip disusun berdasarkan nomor. Dan T menunjukkan bahwa arsip diurutkan berdasarkan tanggal ataupun waktu. Nah, selanjutnya arsip juga terbagi dalam 2 jenis, yaitu yang pertama arsip sementara dan arsip permanen. Arsip sementara merupakan tempat penyimpanan data yang dapat diambil kembali di masa yang akan mendatang. Simbol arsip sementara digambarkan dengan simbol segitiga yang terbalik. Selanjutnya, arsip permanen. Arsip permanen merupakan tempat penyimpanan data yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Simbol arsip permanen berupa segitiga dengan kedua sisi yang berada di bawah. Simbol selanjutnya adalah simbol catatan. Simbol ini menggambarkan catatan yang digunakan dalam menggolongkan data setelah data dicatat pada formulir ataupun dokumen. Contoh catatan akuntansi antara lain seperti jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Selanjutnya, simbol keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan bisa ya ataupun tidak, yang biasanya digambarkan dengan 2 cabang proses pengolahan data yang berbeda. Selanjutnya, simbol penghubung dalam halaman yang sama. Simbol ini menggambarkan penghubung dalam halaman yang sama. Biasanya digunakan karena adanya keterbatasan halaman
tapi proses pengolahan data masih pada halaman yang sama. Selanjutnya, simbol penghubung dalam halaman yang berbeda. Simbol ini menggambarkan penghubung pada halaman yang berbeda. Sama seperti sebelumnya, simbol ini digunakan untuk menghubungkan proses pengolahan data karena adanya keterbatasan halaman. Tetapi proses pengolahan data terletak pada halaman yang berbeda. Selanjutnya, simbol keterangan ataupun komentar. Simbol ini menunjukkan bahwa adanya tambahan catatan untuk memperjelas bagan alir. Adapun tipe-tipe flowchart, pada dasarnya ada dokumen flowchart. Pada dokumen flowchart ini digunakan untuk mengilustrasikan aliran dokumen atau data antara area pertanggungjawaban, misalnya antara bagian umum dengan bagian keuangan. Di sana ditransmisikan dokumen atau berkas, misalnya daftar penggajian untuk diverifikasi. Yang kedua ada internal control flowchart. Ini salah satu tipe dari flowchart yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi kelemahan internal control perusahaan untuk pengendalian intern perusahaan, apakah ada kelemahan atau apakah ada ketidakefisiensian dalam perusahaan atau dalam proses suatu perusahaan. Termasuk juga kalau ada kekurangan line communication atau aliran komunikasi antara satu unit dengan unit yang lainnya. Adanya kekurangan pemisahan tugas, pekerjaan, menerima dan menyimpan uang dilakukan oleh satu fungsi, misalnya bendahara dengan kasir. Itu bisa kita ketahui dari internal control atau flowchart. Termasuk juga kompleksitas yang tidak perlu disajikan dalam suatu dokumen flow. Itu juga kita ketahui dari internal control flowchart atau prosedur-prosedur yang menyebabkan terjadinya delay tidak berguna dalam proses bisnis perusahaan. Yang ketiga ada sistem flowchart. Ini lebih kepada bagaimana flowchart ini menggambarkan hubungan antara sistem input, proses, storage, and output. Inputnya apa, diprosesnya seperti apa, dan outputnya juga seperti apa. Kemudian yang keempat ada flowchart program, digunakan untuk mengilustrasikan urutan-urutan operasi logika yang dilaksanakan oleh komputer dalam mengeksekusi suatu program. Misalkan prosedur-prosedur terkait dengan validasi secara otomatis atau penghitungan-penghitungan computation secara otomatis digunakan program flowchart seperti ini. Nah, kita akan masuk pada contoh bagaimana menggunakan flowchart. Misalkan kita bekerja di restoran waralaba Kancaku Fried Chicken untuk bagian kasir. Kemudian terdapat prosedur berikut. Pelanggan memesan ayam paket A yang berisi 1 ayam, 1 nasi, dan 1 minum. Kemudian ketika pelanggan selesai memesan, kita diminta oleh perusahaan untuk menawarkan tambahan kentang goreng. Kemudian, pelanggan akan memutuskan akan menambah kentang goreng atau tidak. Jika ya, maka kita akan memberikan kupon diskon untuk kedatangan selanjutnya. Jika tidak, maka kita tidak perlu memberikan kupon diskon. Setelah pelanggan memesan, maka kemudian kita mencatat dalam mesin kasir. Dan kemudian, mesin kasir akan mencetak 3 nota. 1 diberikan ke konsumen, 1 disimpan di kasir untuk direkap di akhir hari dan diurutkan berdasarkan waktu. 1 diberikan ke bagian dapur agar bagian dapur dapat menyiapkan pesanan dari pelanggan. Dari informasi tersebut, maka kita bisa membentuk flowchart sebagai berikut. Pertama, kita gambar simbol terminal untuk mulai. Kemudian, kita menerima pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, kita menawarkan kentang goreng kepada pelanggan. Pelanggan akan mengambil keputusan. Jika ya, maka kita akan memberikan kupon. Namun jika tidak, maka kita lanjut dengan membuat nota sebanyak 3 rangkap. 1 diberikan untuk pelanggan, 1 diberikan untuk bagian dapur, supaya bagian dapur dapat menyiapkan pesanan pelanggan, 1 disimpan di kasir untuk direkap dan diurutkan berdasarkan waktu. Itulah cara penggunaan diagram alir. Dengan adanya diagram alir, maka tentunya akan jauh lebih mudah untuk memahami sistem yang ada dalam perusahaan.